Ya, halo teman-teman semua, kembali lagi nih sama Rahman sama Sam juga. Lanjutin tadi ngobrol-ngobrolnya. Kali ini gue mau nanya-nanya tentang gimana rasanya tinggal di Jakarta gitu, Sam. Sama ya di sini tuh seperti apa sih misalkan pengeluaran yang harus diperlukan untuk hari-hari dan sebagainya gitu. Boleh ya? Boleh Ngobrol dong, ya? boleh dong. Ya, lu udah dari kecil ya di Jakarta ya? Gue lahir di Jakarta. Lahir di Jakarta, Hmm. orang gede saat ini. Nah, menurut lu eh, masyarakat Jakarta tuh kayak apa sih karakternya, tipikalnya? Menurut gue, kalau ketika orang bertanya tentang karakter orang Jakarta, sebenarnya orang Jakarta itu orang pendatang semua ya. Kebanyakan ya, Kebanyakan maksudnya. tuh orang pendatang semua. Yang dimana karakter tuh banyak banget. Dan kenapa orang-orang daerah selalu bilang, gue mau, apa bahasanya, Merantau. merantau ke kota. Iya. Nah, itu artinya memang ketika lu ke Jakarta itu, mungkin lo yang orang bukan ini ya, lo yang orang Batak, orang Jawa, lo akan menemukan di Jakarta. Jadi orang Jakarta sendiri adalah orang rantau juga, yang dimana sebenarnya apa Cukup. suku Betawi ya. Iya, Betawi ya. Asli Jakarta Betawi. Asli Jakarta itu Betawi. Jadi kalau lo bahas tentang masyarakat Jakarta, ya gua rasa itu perpaduan dari berbagai macam suku. Tapi lu aslinya kan Batak. Batak ya? Iya, Jadi betul. keluarga-keluarga dari Batak ke sana. Dulu sering pulang pergi ke sana juga gitu nggak sih? Atau jarang-jarang kalau misalkan ada event-event tertentu gitu baru ke Jarang-jarang sana sih. gitu, nyambang gitu. Jarang-jarang. Menurut lu gimana sih rasanya gitu hidup di Jakarta tuh gimana versi lu? Versi gue, kalau hidup di Jakarta untuk apa nih? Untuk sekedar hidup kah? Atau sekedar bermain? Atau bekerja juga? Atau gimana? Ya hidup dan bekerja. Ya jadi gini, Ya. kalau menurut gue, kalau di Jakarta itu lo harus ada kerjaan. Iya. Jadi jangan lo berpikir untuk hidup di Jakarta hanya untuk main-main. Memang enak main-main, tapi coba lo pikirin kalau main lo nggak ada uang. Gak enak. Nah itu nggak enak. Mau main apa? Mainin temen. Ya gitu, jadi intinya harus ada penghasilan di Jakarta biar lu bisa benar-benar menikmati Jakarta. Jadi kalau lu mau menikmati Jakarta tapi tidak ada penghasilan, ya Jakarta yang menikmati lu sebenarnya. Gitu. Masa lu tinggi banget. Tinggi banget. Menurut lu biaya hidup di Jakarta itu setinggi apa sih? Kata orang tinggi nih, kata orang mahal banget nih. Menurut lu itu semahal apa sih hidup di Jakarta? Kalau dibilang semahal apa, tergantung lu hidup itu di lingkungan apa. Oke. Kalau lu hidup itu di lingkungan yang cuman makan warung bisa, minum di warung bisa, ya gua rasa sama-sama aja sih sama di daerah. Cuma daerah lain ya? Iya, cuma bedanya kalau lu memang tidak ada tempat tinggal di Jakarta, lu harus ngekos atau enggak yang ngontrak. Oke. Makanan termurah yang bisa lu temuin di Jakarta itu berapa duit sih? Satu porsi sekali makan. Satu porsi ya, 5.000 lah. Emang ada 5.000? Ada nasi uduk. 5.000 di mana? Tapi jarang banget gitu kan? Jarang. Normalnya ya, Memang. umumnya di beberapa tempat kurang lebih sama gitu berapa? 10 ribuan, 13. Oke, kalau ya normalnya 15 sih sebenarnya. Tapi kalau dibilang yang paling murah ya 5.000 bisa. 5.000 bisa. Ya, jadi jangan lu mau beli 5.000 lu minta ayam gitu loh. Iya. Artinya sebenarnya kalau bisa memilih yang seperti itu sebenarnya juga nggak terlalu mahal-mahal banget juga ya. Artinya ada gitu yang seharga itu gitu. Ya memang. Nah kalau tempat tinggal nih, setahu lu seberapa mahal di Jakarta tuh? Tempat tinggal berarti kita bicara kos atau Ya, kontrak ya? kontrak atau semacamnya. Oke. Gue waktu itu pernah kuliah di Atma Jaya dan gue ngekos. Nah, biaya kos gue itu satu bulannya 1,7. 1,7. Ya. Tapi itu udah pakai AC, TV dan kamar mandi di Berarti dalam. lumayan oke dong. Lumayan oke. Yang murah? Yang murah itu bisa 400.000. Serius 400.000 dapat. Oh. 400.000 ya gitu. Lu cuman apa ya? Bisa dibilang tempat lu tidur sama lemari kecil doang. Kalau sekarang
400.000 masih dapat nggak sih atau lebih dari itu sih? Enggak, kayaknya 400 udah nggak ada lah. Itu tahun lu waktu kuliah kali. Iya betul juga sih. Sekarang sih mungkin udah kisaran 800. 800 kan gitu. 800 sebulan. Itu juga kamar mandi di luar, tidak ada AC. Iya, segitu. Jadi ya kurang lebih ya segituan lah di hidup di Jakarta ya. Kalau dibandingkan di daerah ya cukup jauh lah. Menurut lo apa sih yang bedain wilayah Jakarta sama daerah-daerah lain yang di luar Jakarta? Yang membedanya adalah situasinya ya. Feeling lo ketika ke Jakarta ini, kalau lo sebagai pekerja, ada dua kalau menurut gue. Kalau posisi lo memang bagus di dalam pekerjaan, lo pasti akan menikmati hidup di Jakarta. Karena dengan pendapatan lo bagus, terus lo hidup lo juga sudah settle di Jakarta, itu pasti lo bakal menikmati hidup di Jakarta. Karena di Jakarta itu banyak banget wisata. Entah wisata makanan, wisata kita jalan-jalan, mall, hotel-hotel. Jakarta nih bagus banget sebenarnya. Tapi kalau situasinya di mana uang lo pas-pasan, itu akan tingkat stresnya lebih tinggi di Jakarta. Oh iya. Gitu. Nah, kalau menurut lo, misalkan orang mau merantau nih ke Jakarta, skill apa sih yang harus mereka punyai atau misalkan ya siapapun gitu mau merantau, apa sih minimal yang harus mereka bisa gitu? Menurut gua, skill yang harus lo punya tuh ya pertama lo harus jago ngomong, jago komunikasi ya. Maksudnya lo nggak akan bisa kemana-mana kalau lo nggak bisa jago ngomong. Meskipun lo pintar, meskipun lo banyak uang, tapi kalau lo tidak bisa berkomunikasi dengan baik, lo bisa ditipu di Jakarta. Oke, itu versi lo. Terus apa lagi? Terus menurut gue juga, kenapa sih komunikasi itu penting banget? Yaitu di Jakarta itu banyak pendatang. Jadi kayak gue pribadi, gue orang Medan, tapi gue lahir di Jakarta. Tapi gue bisa bahasa Jawa, gue bisa ngobrol sama orang Madura, gue bisa ngobrol sama orang Kalimantan, Manado, Chinese pun gue bisa nyambung karena lingkungan gue juga lingkungan mereka ini, gitu. Ijazah penting nggak sih? Kalau harus bawa ijazah apa gitu untuk di Jakarta? Ijazah penting juga. Penting juga ijazah. Oke, maksud gue tadi lebih ke mungkin harus punya skill khusus gitu baru mungkin ke Jakarta. Tapi kalau misalkan lo nggak punya skill apa-apa gitu mungkin harus dipertimbangkan lagi, mungkin kayak gitu tuh menurut lo gimana pandangan seperti itu? Iya memang betul sih. Ya jadi kalau menurut gua kalau ke Jakarta kita tidak punya skill atau nggak tidak punya ijazah dan tangan kosong nih, maksud gue kalau lu mau kayak gitu itu sangat beresiko sih kalau menurut gue. Karena untuk lu berjuang sendirian di Jakarta dan lu tidak punya teman, tidak punya saudara, dan lu benar-benar sendiri, itu sangat beresiko. Karena lu harus lebih kerja keras lagi, lu harus membangun relasi yang dimana orang baik yang tinggal di Jakarta belum tentu diperlakukan baik. Jadi menurut lo ya sebaiknya kalau misalkan memang ada skill khusus akan lebih baik ya, misalkan ya bisa apa gitu ya, akan lebih mempermudah juga gitu misalkan mau berjuang di Jakarta gitu. Kalau misalkan memang nggak ada skill ya mungkin pekerjaannya akan lebih berat gitu, akan lebih keras. Iya betul, menurut gue sih kayak gitu. Lo kan masih muda nih, menurut lo pergaulan di Jakarta tuh seperti apa sih Sam? Lo dengan teman-teman lo gitu? Ya menurut gue kalau pergaulan di Jakarta seperti orang-orang Jakarta bilang, anak gaul Jakarta nih, mereka selalu bilang kayak young, wild, and free. Yang artinya jiwanya itu selalu berpikir selalu muda, liar itu dalam arti tidak bisa diatur dan memiliki visi misi yang menurut dia paling benar aja sih. Sama free kebebasan yang dimana lu mau ngapain aja terserah lu. Tapi itu sebenarnya bahaya untuk orang-orang yang hidup di Jakarta. Menurut lo bahaya ya? Memang kebanyakan seperti itu cara bergaulnya anak-anak muda di Jakarta. Menurut lo kayak gitu? Ya menurut gua kayak gitu. Dan itu mungkin kalau lu tanya ke beberapa orang ya hampir sama lah 60% 70% kayak gitu loh jawabannya pasti.
Tapi kalau gua ngelihat nih, kalau gua sendiri kan ya, gua juga di Jakarta ya. Eh, di Jakarta itu ya sama kayak kota-kota besar lain. Maksudnya kalau lu mau jadi istilahnya negatif ya, ya fasilitasnya juga banyak, pendukungnya, sarana pendukungnya banyak. Lu mau yang positif itu pun juga nggak kalah banyak juga. Sarana pendukungnya, lingkungannya itu juga bisa dipilih. Kalau menurut versi gue sih kayak gitu sih yang gue melihatnya. Ya maksudnya tergantung dari masing-masing pribadinya itu mau ke arah mana gitu, mau lingkungan yang seperti ini atau mau golongan yang seperti ini itu ya, ya tinggal pilih aja gitu. Kayak gitu juga nggak sih kalau menurut lo? Itu benar juga, karena di dalam hidup kan ada pilihan. Iya, iya. Dan setiap orang tahu kok pilihan yang baik dengan pilihan yang buruk. Hmm. Tapi terkadang kalau dia milih yang baik, itu terkadang bukan dari jiwanya sendiri. Kadang dia tahu ini baik nih, tapi gue nggak suka gitu loh. Ada yang nggak suka terlalu teratur hidupnya. Dia lebih suka kayak, oh, gue masih muda, gue masih mau coba banyak hal. Tapi kan itu buruk. Iya. Ya, kalau menurut gue sih gitu. Anak muda di Jakarta gitu. Anak muda tuh kayak gitu. Ya emang anak muda banget sih. Ya, ikut-ikutan lah bahasanya ya. Oke. Ada tambah nggak atau ada tips nggak kalau misalkan orang mau ke Jakarta gitu, entah mengadu nasib atau mungkin entah tujuannya bersekolah, ada tips nggak? Oke, tips gue kalau bagi teman-teman, bagi semua yang nonton ini, kalau yang mau ke Jakarta, pertama kalian harus mempersiapkan diri juga. Jangan nekat. Karena kalau dalam hidup gue, ada bedanya nekat dan berani. Nekat ini tanpa perhitungan, teman-teman. Tetapi kalau berani, dia sudah memperhitungkan apa aja yang akan terjadi di kemudian hari. Yaitu, kalau berani, lo harus punya skill. Jadi ketika lo bertarung di Jakarta, lo sudah mempersiapkan menghandle itu semua. Tapi kalau lo nekat, lo nggak punya apa-apa, lo mencoba adu nasib, itu resiko banget. Oke. Sip. Thank you banget ya Sam ya. Oke. Ya, terima kasih banyak juga teman-teman udah nyaksiin sampai akhir ya. Kalau misalkan ada yang kurang atau mungkin ada salah-salah kata kita minta maaf ya. Kalau misalkan mau tanya-tanya, silakan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar juga. Nanti pasti kita jawab-jawab juga. Sam, terima kasih banyak ya waktunya ya. Ya, teman-teman semua, sampai jumpa di video lainnya. Bye-bye. Bye.